Saya akan mempresentasikan tentang analisis risk, return dan analisis perusahaan dengan metode top down. Yang pertama, apa sih investasi itu? Investasi itu adalah sebuah tindakan atau upaya seseorang yang sekarang dengan harapan bisa mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat yang lebih besar di masa depan. Karena itu investasi sebenarnya tidak sebatas uang aja, tapi bisa dengan bentuk lain. Yang kedua itu apa sih tujuan investasi itu? Tujuannya yang pertama mendapatkan penghasilan tetap, yang kedua mengembangkan usaha, dan yang ketiga jaminan dalam bisnis, yang keempat untuk membentuk suatu dalam bisnis, yang kelima untuk menjaga hubungan antar perusahaan, yang keenam untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan selanjutnya, apa sih jenis-jenis investasi itu? Yang pertama, deposito. Deposito itu penanaman suatu modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima suatu keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Nah, yang kedua itu saham. Saham dalam investasi itu dilakukan pada suatu perusahaan besar. Contohnya itu kayak kita memiliki saham 50% dari perusahaan tersebut, sama aja kita memiliki aset perusahaan, memiliki aset setengah atau total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu obligasi. Obligasi itu dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Yang keempat itu reksadana. Reksadana itu tempat untuk bisa menghimpun uang secara kolektif, dan dana yang terkumpul tersebut yang akan dikelola manajer. Yang kelima investasi properti. Investasi properti itu suatu investasi non real karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, apartemen, dan lain-lain. Yang keenam itu emas. Emas itu sama dengan properti dan lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real, dan itu berupa emas batangan. Selanjutnya menjelaskan tentang tahapan analisis top down itu. Yang pertama ada analisis makroekonomi. Ekonomi makro Indonesia merupakan suatu sistem untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Ekonomi makro juga bisa menjelaskan bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi Indonesia demi tercapainya hasil analisis yang terbaik. Nah, perubahan ekonomi yang besar berpengaruh terhadap masyarakat dan perusahaan beserta pasarnya. Ekonomi makro ini kaitannya sangat erat dengan masalah keuangan negara. Ada beberapa analisis makro, yaitu yang pertama dalam kondisi global ekonomi dunia. Faktor ini tidak mempengaruhi pergerakan harga saham secara langsung, namun mempengaruhi para investor dengan pertimbangan jika ekonomi dalam keadaan booming, maka pertumbuhan ekonomi itu rata-rata di dunia mengalami kenaikan. Yang kedua itu geopolitik. Contohnya itu dalam peristiwa Brexit yang pernah terjadi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pergerakan harga saham. Pada kejadian itu saham-saham mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang ketiga PDB atau pertumbuhan ekonomi suatu negara atau GDP. Secara tidak langsung itu akan dipertimbangkan oleh investor. PDB yang naik menandakan suatu usaha di negara tersebut mengalami kondisi baik. Jika suatu perusahaan dikatakan
dikatakan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapat operasional dengan baik dan berpengaruh positif terhadap sahamnya. Kita lihat di sini ada beberapa sejarah ekonomi Indonesia dari tahun 1967 sampai 2001. Antara tahun 1965 sampai 1997 itu perekonomian Indonesia itu dengan presentasi rata-rata per tahunnya itu hampir 7%. Pencapaian perekonomian Indonesia itu bertumbuh dari peringkat negara berpendapatan rendah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun di saat krisis finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak negatif untuk perekonomian Indonesia. Itu menyebabkan kontraksi PDB sebesar 13,6% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang sangat teratas 0,3% pada tahun 1999. Krisis tersebut mengguncang fondasi ekonomi dan politik Indonesia dan menjadi awal sebuah era baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Setelah krisis finansial Asia di periode 2000 sampai 2004, pemulihan ekonomi Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB itu sekitar 4,6% per tahun. Selanjutnya bisa kita lihat tabel produk domestik bruto dari mulai tahun 2007 sampai 2020. Pertumbuhan Indonesia ini menunjukkan angka kenaikan itu dimulai pada tahun 2016 sebesar 931,9 dalam miliaran USD. Peningkatan ini didorong baik dari sisi investasi ekspor dan konsumsi, dan peningkatan ini menandakan sinyal positif untuk investasi. Dari tabel tersebut, penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an itu memiliki dampak yang relatif terbatas pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB di Indonesia itu turun menjadi 4,6%, yang berarti bahwa level pertumbuhan PDB itu merupakan salah satu terbaik di seluruh dunia pada tahun ini dan memiliki peningkat tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G20. Selanjutnya bisa kita lihat di tabel struktur dan pertumbuhan PDB di triwulan 2 pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS itu menyatakan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 pada tahun 2020 itu mengalami minus yang sangat besar, yaitu 5,32%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 pada tahun 2020 itu terjadi kontraksi sebesar 4,19%. Anjloknya pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 itu adalah imbas dari pandemi COVID-19 yang memukul seluruh sektor, mulai dari sektor mikro kecil atau UMKM dan hingga sampai sektor korporasi. Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik Suharyanto itu mengatakan bahwa negatif 5,32% itu adalah terendah sejak tahun 2019 dan pada tahun 2019 triwulan 1 itu angka pertumbuhan ekonominya sebesar minus 6,13%. Jika dijelaskannya bahwa sumber pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 2 2020 itu berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, informasi dan komunikasi, dan pengadaan air menjadi penopang utama. Sementara faktor pendorongnya itu pertumbuhan ekonomi
kuartal 2 2020 itu jatuh ke level yang negatif adalah sektor transportasi dan pergudangan. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 3.687,7 dan atas harga konstan 2010 mencapai 2.589,6. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan itu mengalami kontraksi yang pertumbuhannya tertinggi sebesar 30,84%. Dari sisi pengeluarannya, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan yang masing-masing sebesar 11,66% dan 16,96%. Pada ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 itu sebelumnya mengalami kontraksi yang sebesar 4,19%. Dari sisi produksinya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan itu mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sekitar 29,22%, dan sementara sisi pengeluarannya itu ekspor barang dan jasa itu impor dan barang dan jasa itu mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81% dan 14,16%. Kita lihat selanjutnya tabel di mana pertumbuhan struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dari triwulan 2 pada tahun 2020 yang pertama dalam Q on Q itu minus 4,19%, dan yang kedua itu Y on Y itu minus 5,32%. PDB Indonesia pada tahun 2020 itu mengalami kontraksi hingga minus 4,19% dibanding kuartal 1 2020. Sebanyak 14 sektor usaha memberi kontribusi negatif yang menekan PDB di triwulan 2 2020. Dari 17 jenis lapangan usaha, 14 diantaranya minus dan hanya 3 sektor yang positif. Penurunan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu minus 29,22%. Kata BPS saat melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 ada 14 jenis yang mengalami kontraksi adalah transportasi dan pergudangan itu sekitar minus 29,22%, akomodasi dan makanan minuman itu minus 2,31%, dan jasa lainnya minus 15,12%, jasa perusahaan minus 14,11%, jasa keuangan minus 10,32%, serta pengadaan listrik dan gas minus 7,89%. Selanjutnya itu ada konstruksi minus 7,23%, perdagangan minus 6,7%, industri minus 6,49%, jasa kesehatan minus 4,15%, pertambangan minus 3,75%, administrasi pemerintahan minus 2,65%, jasa pendidikan minus 0,68%, dan real estate minus 0,26%. Sedangkan 3 lapangan usaha yang pertumbuhan positif itu pada tahun 2020 yaitu pertanian 16,24%, Infokom itu 3,44%, dan pengadaan air itu 1,28%. Selanjutnya tahapan analisis top down itu yang kedua itu adalah analisis sektoral saham.
Analisis sektoral saham itu adalah analisis yang berkaitan dengan performansi dan kondisi industri dalam rentang waktu tertentu dan digunakan untuk mengetahui apakah sektor industri itu sedang dalam tahapan stagnan, tumbuh, atau malah sedang menurun. Nah, dalam sektor dalam analisis sektoral saham ini ada dua, yaitu sektor finance dan sektor consumer good. Yang pertama, sektor finance itu indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor keuangan, mengacu pada klarifikasi Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA. Sektor keuangan itu merupakan kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dibagi menjadi beberapa subsektor, subsektor perusahaan, subsektor asuransi, dan subsektor lainnya yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku yang berjumlah satu perusahaan. Yang kedua itu sektor consumer good. Consumer good itu seluruh sektor itu mencatat kinerja negatif sepanjang kuartal pertama tahun ini. Di tengah tekanan, sektor barang konsumsi atau consumer good itu mampu menjadi sektor yang paling minim koreksi. Berdasarkan PT Bursa Efek Indonesia itu, kinerja sektor consumer good itu turun hingga 19,17% sepanjang kuartal 1 pada tahun 2020. Penurunan itu merupakan paling tipis dibandingkan sektor lainnya. Dan di posisi kedua itu ada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terkoreksi sekitar 21,77 year to date. Dan pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Fransidi, mengatakan cerminan kinerja sektoral sepanjang kuartal pertama ini memang relevan mengingat situasi mengarah ke krisis yang terjadi sekarang ini. Consumer goods as predicted, yaitu sektor yang paling defensif alias yang mampu bertahan saat resesi dan krisis tetapi tidak bisa grow tinggi saat ekonomi booming. Selanjutnya tahapan analisis top down itu yang ketiga, yaitu analisis perusahaan atau analisis saham. Analisis perusahaan atau saham itu untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan itu layak dijadikan investasi, dan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan, baik analisis produk perusahaan, pemasarannya, dan pertumbuhan earning dan kinerja manajemennya. Nah, di sini saya membuat 5 saham. Yang pertama itu BNI, yang kedua BCA, yang ketiga Antam, yang keempat Telkom, yang kelima dan Indofood. Pertama, BNI. Profil perusahaannya itu, BNI itu didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 itu BNI itu ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 atau menjadi bank umum milik negara. Bank BNI ini memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik serta 829 outlet lainnya. Dan BNI ini memiliki kantor cabang itu di luar negeri juga, yaitu di negara Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, Korea, dan di New York. Selanjutnya ada valuasi saham BNI atau Bank Negara Indonesia yang bisa kita lihat di tabel di bawah ini. Dan setelah
melakukan valuasi itu terhadap data historis bulanan saham BNI itu dapatlah hasil seperti di bawah ini. Nah, beta sahamnya itu menunjukkan angka 1,901 173932, yang artinya risiko dan return dari saham BNI itu di atas dari risiko dan return IHSG. Dan sedangkan risk free rate itu berdasarkan tingkat bunganya yang sebesar 5,77%. Dan saham BBNI atau BNI ini masih dalam kategori efisien, dan nilai intrinsiknya dari saham BNI ini sebesar 14.848, sedangkan nilai pasar sahamnya itu sekitar 7.619, dan dapat disimpulkan BNI ini dalam kondisi yang undervalue. Berikut pergerakan harga saham selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015 sampai 2019. Bisa kita lihat di bawah ini pergerakan saham BNI-nya. Bank yang kedua yaitu BCA atau Bank Sentral Asia. BCA didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama Invi Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory, dan mulai beroperasi di bidang perbankan itu sejak 12 Oktober 1956. BCA ini memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Dan pada tahun 1990-an, BCA ini mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada valuasi saham BCA atau BBCA yang ada di bawah ini, kita bisa lihat. Dan setelah melakukan valuasi saham itu, data historis bulanan saham BBCA itu menunjukkan beta sahamnya itu menunjukkan 1,074628913, yang artinya resiko dan returnnya itu masih di atas resiko return IHSG. Dan sedangkan risk free rate-nya itu berdasarkan tingkat bunga sebesar 5,77%, dan saham BBCA ini masih dalam kategori efisien. Dan nilai intrinsiknya dari saham BCA ini sebesar 12.842, dan sedangkan nilai pasarnya itu sekitar 3.275, dan BCA ini masih dalam kondisi yang undervalue. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakan harga saham selama 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Bisa kita lihat di bawah ini. Bank selanjutnya atau saham selanjutnya itu Antam. Antam itu adalah aneka tambang atau Persero. Itu adalah sebuah perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia sekitar 65% dan masyarakat 35%. Antam ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi itu pada tanggal 5 Juli 1968. Antam ini adalah di bidang pertambangan di berbagai jenis galian serta di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat valuasi saham Antam yang ada di bawah ini. Setelah melakukan valuasi saham Antam, dapatlah hasil segini yang ada di bawah ini, dan beta sahamnya itu menunjukkan 1,26043411, yang artinya juga resiko dan return itu masih di atas resiko dan return IHSG. Sedangkan risk free rate-nya itu
berdasarkan tingkat bunganya sebesar 5,77%. Dan Antam ini masih dalam kategori efisien dan nilai intrinsiknya itu sebesar 2.631, sedangkan nilai pasar sahamnya itu 86.000. Dan Antam ini memiliki kondisi yang under value karena dari hasil valuasi saham under value itu bisa langsung masuk ke pasar, apalagi dengan kondisi fundamental dan kinerja perusahaan yang cukup baik. Berikut ini bisa dilihat pergerakan harga saham Antam selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya saham atau bank yang keempat yaitu Telkom. Telkom itu dikenal dengan nama Telkom. Kita lihat di sini di bawah ini valuasi saham Telkom. Setelah melakukan valuasi Telkom ini, beta saham itu menunjukkan 0,54655968 yang artinya resiko dan return itu masih di atas risiko dan return IHSG, dan sedangkan risk free rate yang dengan tingkat bunga sebesar 5,77%. Saham ini masih dalam kategori tidak efisien dan nilai intrinsiknya itu sekitar 4.205, sedangkan nilai pasarnya itu sekitar 3.777, yang disimpulkan bahwa Telkom ini masih dalam kondisi under value. Under value itu bisa jadi langsung masuk ke pasar apabila kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan yang cukup baik. Berikut ini pergerakan saham selama 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Saham Indofood yang ada di bawah ini bisa kita lihat. Selanjutnya saham yang terakhir itu saham Indofood. PT Indofood Sukses Makmur atau bisa dikenal dengan Indofood itu merupakan produsen berbagai jenis makanan, minuman, dan dia bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya itu hingga Australia, Asia, Afrika, dan Eropa. PT Indofood ini merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi seperti mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. Dan Indofood ini menjalankan kegiatan usahanya itu kemasannya itu memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha utamanya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat valuasi saham Indofood di bawah ini, dan setelah melakukan valuasi saham Indofood, beta sahamnya itu menunjukkan 0,23229946 yang artinya resiko dan returnnya itu masih di bawah resiko dan return IHSG, sedangkan risk free rate-nya itu tingkat bunganya sebesar 5,77%, dan saham ini masih dalam kategori tidak efisien dan nilai intrinsiknya itu sebesar 2.491, sedangkan nilai pasarnya itu sebesar 10.894, dan disimpulkan bahwa Indofood ini masih dalam keadaan kondisi yang over value. Berikut ini pergerakan saham selama 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Saham Indofood yang ada di bawah ini bisa kita lihat.